Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang masih ditulis oleh akun Twitter yang bernama @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah cerita yang berjudul Tato di Lengan Kanan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Narasumber kita kali ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya kita mendapat narasumber dari pihak korban, kali ini tim mendapatkan kesempatan dari pihak tersangka. Bukan keluarganya, melainkan tersangka itu sendiri yang ingin berbagi kisah kelamnya. Sebelum masuk ke ceritanya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya dan tim mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang merenggut nyawa korban. Kami berdoa agar korban ditempatkan di sisi terindah di samping Tuhan, dilapangkan kuburnya, dan diampuni segala kesalahan yang pernah diperbuat semasa hidupnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Fai, di sini aku tidak akan menyebutkan identitas asli semua orang yang terlibat dalam cerita kali ini. Tapi jika kalian cari di Google, di sana kalian bisa mendapatkan informasi terkait kasus ini secara gamblang. Karena aku sudah coba cari, ternyata ada beberapa artikel yang namanya sudah besar, sudah memuat artikel tentang kejadian ini. Jadi kalian tidak perlu menerka-nerka terlalu dalam ataupun bersusah payah untuk mencari tahu cerita ini. Pasti kalian bisa dapatkan dengan mudah ketika membuka di Google. Oh ya, aku hampir lupa memperkenalkan nama narasumber kita kali ini. Kita panggil saja dengan nama Ariel. Dan saat kejadian, usianya baru menginjak 17 tahun. Tapi kini dia sudah berusia 24 tahun. Nama Ariel sendiri sebenarnya bukan nama aslinya, seperti yang sudah aku sebutkan di awal, bahwa semua nama-namanya akan aku samarkan demi menjaga privasi dan hak narasumber. Sedangkan korbannya saat itu usianya juga sepantaran dengan pelaku, yaitu 17 tahun. Kita sapa saja Diki. Pelakunya bukan hanya satu orang saja, melainkan masih ada 5 pelaku lainnya. Jadi total semuanya ada 6 pelaku. Aku akan menyebutkan nama samaran untuk kelima pelaku lainnya itu. Ada Irfan, diduga sebagai otak pembunuhan, Fauzi, Yudi, Ilham, dan Yusuf. Oke, itu tadi perkenalan para pelakunya. Mari sekarang aku ajak kalian ke kronologi ceritanya. Di bulan Juli tahun 2013, warga bantaran sungai di kota Surabaya Selatan menjadi heboh setelah ditemukan sosok jasad laki-laki yang terbakar di dalam sebuah karung goni. Jasad tersebut awalnya ditemukan oleh 2 orang laki-laki yang berniat untuk mancing ikan di sungai yang dekat rumah pompa dengan menggunakan umpan lumut. Jadi tidak jauh dari situ, memang ada rumah pompa air yang salurannya mengarah ke sebuah kebun binatang. Akan tetapi kail dari salah satu pemancing justru menyangkut di sebuah karung goni. Laki-laki ini mencoba untuk menariknya, ternyata cukup berat. Maka dari itu laki-laki tersebut lantas memanggil beberapa warga yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah dipanggil, akhirnya orang-orang ini mendatangi tempat laki-laki itu mancing. Karena takut, mereka lalu menghubungi polisi setempat. Tak lama polisi pun tiba di lokasi. Kebetulan jarak antara lokasi kejadian penemuan dengan kantor polisi tidaklah jauh. Hanya tinggal menyeberang jalan raya besar sudah sampai. Sejak itulah tersebarlah dari mulut ke mulut, sehingga semua warga datang berbondong-bondong ke tempat tersebut. Semua warga bahu-membahu untuk mengangkat karung goni ke atas. Awalnya warga tidak mengira bahwa isinya mayat, dan saat dibuka barulah warga terkejut. Ternyata isinya memang mayat seorang pria yang diduga berusia 17-25 tahun. Tubuhnya hangus karena terbakar.
Dari situ polisi langsung membawa jasad pria tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi awalnya sedikit mengalami kesusahan untuk mengidentifikasi jasad tersebut dan motifnya. Semakin lama akhirnya polisi mendapat kesimpulan bahwa jasad tersebut adalah korban pembunuhan yang dilakukan bukan hanya dengan satu orang, melainkan beberapa. Sebab terdapat beberapa luka-luka di bagian tubuhnya. Mulai dari wajah yang seperti ada bekas pukulan benda tumpul, lebam di bagian perut, dan bahkan dada kanannya robek. Serta, mohon maaf, duburnya ditusuk menggunakan kayu. Dan menurut hasil pemeriksaan, jasad tersebut setelah meninggal lalu dibakar dengan sengaja oleh pembunuhnya. Mungkin niatnya untuk membuat polisi susah mengidentifikasi jasadnya. Dan diduga pembunuhannya dilakukan semalam karena kondisi jasadnya seperti masih baru terbunuh. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, polsek setempat menerima laporan dari salah seorang kerabat korban yang melapor bahwa dia kehilangan salah satu anggota keluarganya. Dengan ciri-ciri yang sama, secara spesifik dengan jasad yang ditemukan di sungai. Antara lain berusia 17 tahun, memiliki tato di lengan kanannya, dan memiliki piercing di lidahnya. Polisi yang mendapat laporan tersebut lalu mengarahkan pihak keluarga untuk mengenali sosok jasad yang ditemukan beberapa hari sebelumnya. Setelah keluarga mendatangi rumah sakit dan ternyata memang benar jasad tersebut adalah keluarganya yang mereka cari dan dilaporkan menghilang. Ternyata rumah korban tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Hanya saja keluarga waktu itu sempat sebatas mendengar, cuma tidak memiliki firasat bahwa anggota keluarganya lah yang menjadi korban. Selain itu, polisi sedang gencar-gencarnya melakukan penangkapan kepada pelaku. Awalnya polisi baru bisa menangkap 2 pelaku, sedangkan yang lain masih menjadi DPO, termasuk otak pembunuhannya. Menurut informasi yang tim dapatkan, saat itu sampai ada yang melarikan diri keluar pulau. Parahnya guys, lokasi kejadian ternyata pas di seberang rumah mertua. Waktu kejadian, tetangga-tetangga suami memang melihat dari seberang bahwa di lokasi itu ada seperti orang yang sedang bakar-bakar. Tapi warga kampung suami berpikir itu mungkin hanya orang-orang yang sedang bakar sampah, karena memang warga di seberang situ sering membakar sampah di tempat itu bahkan sampai sekarang. Ternyata nggak taunya yang dibakar saat itu adalah manusia yang habis dibunuh dengan keji. Di TKP polisi juga menemukan berkas seretan darah, spons, dan potongan rambut yang terbakar, sendal putih sebelah kiri milik korban, 2 unit sepeda motor, dan terakhir HP Android merek Samsung. Sesuai dengan hasil forensik bahwa korban sebelumnya dibunuh terlebih dahulu, lalu ketika sudah meninggal jasadnya dibakar. Barulah setelah setengah terbakar dimasukkan ke karung goni dan diseret ke tepi sungai untuk dibuang. Penyelidikan semakin lama semakin gencar dan semua tersangka dapat ditangkap lalu diberikan hukuman yang setimpal. Menurut narasumber, mereka dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas pasal pembunuhan dan pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Awalnya kita bingung, harusnya dia masih di penjara dong, tapi kok bisa kirim email ke cerita emak. Jadi begini guys, selama ini Ariel itu sering dihantui rasa bersalah atas meninggalnya Diki. Selama di penjara dia sempat tidak tenang, entah itu seperti ada yang mengawasinya. Bahkan sering sekali sampai sekarang, setiap dia tidur masih suka bermimpi tentang kejadian waktu itu. Lalu saat sepupunya yang sedang menjenguknya ditahan merasa kasihan, tapi tidak membenarkan apa yang sudah diperbuat dia dan teman-temannya. Mbak Vita, sepupu Ariel, memiliki keinginan membagikan kisah Ariel ini bukan untuk mencari simpati ataupun pembenaran, sebab apa yang sudah dilakukan Ariel sama sekali tidak bisa dimaafkan. Akan tetapi Mbak Vita memiliki keinginan agar orang lain sebelum melakukan tindakan sekeji ini dapat berpikir 1000 kali lipat. Karena kalau sudah penyesalan di akhir, itu sama sekali tidak ada gunanya. Awalnya Mbak Vita bingung cara membagikannya gimana, sampai akhirnya dia menemukan akun cerita emak. Pertama-tama dia ragu. Jujur guys, Mbak Vita itu sampai 16 kali telepon, cuma diem, dan gak lama dimatiin.
Karena saking jengkelnya aku sampai chat dia marah-marah dan barulah dia menceritakan semuanya. Awalnya aku nggak tahu cerita ini, sampai aku tanya ke suami, ternyata memang benar ada kejadian tersebut. Barulah setelah itu kita lanjut komunikasinya dengan Mbak Vita, guys. Dan di cerita ini Mbak Vita mewakili Ariel dan keluarganya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Memang tidak bisa dimaafkan, tapi setidaknya Ariel juga sudah menerima ganjaran atas perbuatannya. Biarkan Ariel menyelesaikan kesalahannya berdasarkan hukum yang berlaku di dunia dan hukum akhirat. Biarkan itu menjadi urusan dia dengan Sang Pencipta. Kita tidak boleh membuli kesalahan orang karena kita pun juga tidak luput dari salah. Bukan membela, tapi aku rasa kalian paham. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Cerita ini aku pastikan sudah benar-benar valid 100% karena narasumber yang sudah aku wawancara terkait kasus ini bukan hanya 1-2 orang saja, melainkan 2 kampung. Kampung rumah suami dan satunya lagi kampung yang lokasinya tidak jauh dari tempat peristiwa. Bahkan suamiku sendiri, aku jadiin saksi untuk kasus itu karena saat kejadian dia juga ikut menonton proses evakuasinya. Jadi sedikit banyak penjelasan di atas aku dapat dari suami dan beberapa orang yang sudah aku ajak bicara, termasuk juga mertuaku sendiri loh guys. Kalau di atas itu informasi yang aku dapat dari orang-orang sekitar yang melihat kejadiannya, sekarang aku ajak kalian menyelam ke kronologi dari mulut Ariel sendiri. Ya, dari mulut salah seorang tersangka yang terlibat dalam pembunuhan keji tersebut. Saat itu malam harinya Ariel diajak oleh Uci, Fauzi, untuk menghadiri acara pesta miras yang diselenggarakan oleh Irfan dan beberapa kawannya. Begini guys, Ariel dan Uci ini satu kampung, sedangkan Irfan, Diki, Yusuf, Ilham dan Yudi itu satu kampung. Ibarat kata Ariel dan Uci berbeda kampung dari yang lain. Akan tetapi Uci dan Irfan berteman baik udah dari lama. Teman tongkrongan. Ariel pun baru mengenal mereka ya saat diajak Uci pesta miras hari itu. Berangkatlah Ariel dan Uci menuju ke lokasi yang sudah disepakati semuanya, yaitu di lahan kosong yang gelap di dekat sebuah rumah pompa dan di tepi sungai. Menurut info yang Ariel dapat dari Uci, lokasi tersebut memang sering dijadikan tempat oleh orang-orang sekitar untuk mabok-mabokan, karena kan memang lokasinya sepi dan gelap. Dulu di lokasi itu belum ada warung dan lain-lain ya, hanya rumah pompa itu saja. Tapi sekarang udah ada warung dan lokasinya sudah tidak temaram seperti dulu. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di lokasi dan disambut oleh yang lain. Di situ Ariel mulai berkenalan satu sama lain dan berbaur lalu akrab gitu aja. Sebenarnya anak-anaknya itu akrab dan baik-baik mak, tapi nggak tahu kalau harus berujung seperti itu, ungkap Ariel kepada tim cerita emak. Di sana ternyata juga sudah ada 2 botol minuman cukrik yang sudah disediakan oleh Irfan. Minum-minumlah mereka. Awal minum-minum semuanya masih fine-fine aja, barulah di botol kedua mereka bertuju, mulai sedikit keliengan tapi masih lanjut. Setelah botol kedua habis, semua anak berniat untuk pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi, Diki ini mencegah. Dia masih ingin lanjut mengajak minum teman-temannya dengan berbekal sisa uang 50.000 yang dia punya. Awalnya ditolak sama yang lain karena mereka memang merasa tidak sanggup lagi. Tapi lagi-lagi Diki tetap memaksa dan mulailah keluar kata-kata yang gak enak dari mulut Diki yang menyinggung Irfan dan kawan-kawan. Dengan nada yang seperti mengejek, Diki berkata, "Alah, masa segitu doang udah mabok? Payah, ayo minum lagi. Ini aku bayarin." Mendengar itu, seingat Ariel, sudah mulai nampak wajah yang tidak enak dari muka Irfan. Irfan yang dasarnya sudah punya dendam lama dengan Diki, ditambah perkataan Diki yang seperti mengejek, membuat Irfan hampir muntah. Tapi waktu itu Irfan masih menahan dirinya dan mengajak yang lain untuk tetap pulang, karena hampir larut malam juga. Lalu Diki membuat ulah lagi dengan berkata yang tidak-tidak. Dan perkataannya semakin menyakiti perasaan Irfan. Ya gimana namanya juga sama-sama mabuk. Orang mabuk kan beda-beda.
ada yang bawel dan ada yang langsung tepar tidur. Kebetulan Diki ini tipe orang yang kalau mabuk memang terkenal bawel dan bikin yang lain risih terganggu. Sebab yang dibicarakan itu semuanya hampir ke arah perkataan-perkataan yang sensitif dan bisa melukai hati yang mendengar. Lek basa Jawane cangkeme celutak. Karena mulut Diki semakin lama tidak bisa dikendalikan, Irfan pun akhirnya gelap mata. Ditambah Irfan sendiri juga tidak terkendali karena mabuk cukrik akhirnya memukul pipi Diki. Awalnya yang disinggung Diki ini hanya Irfan, tapi lama-lama semuanya juga ikut dikata-katain yang tidak enak. Semula hanya Irfan saja yang tersulut emosi, tapi sekarang hampir semua anak yang saat di lokasi juga ikutan emosi. Sampai akhirnya Diki dikeroyok oleh ke-6 orang lainnya dengan cukup brutal dari perintah Irfan. Seingat Aril, dia hanya memukul wajah Diki sebelahnya. Dia malah terdorong ke belakang sebab teman-temannya saat itu sangat sadis. Karena terdorong ke belakang itu, kepala Aril sampai terbentur pohon pisang dan memilih untuk duduk-duduk saja di situ sambil memegang kepalanya yang sakit karena terbentur tadi. Sesekali dia menyaksikan kebrutalan teman-temannya mengejar Diki. Berhubung kepalanya sakit dan matanya yang buram karena masih di bawah tekanan alkohol, Aril pun sempat ketiduran sebentar. Lalu dia terbangun ketika wajahnya disiram air oleh Yudi dan dia lalu disuruh untuk pergi mencari bensin serta karung goni. Kini kesadaran Aril mulai kembali meski belum sepenuhnya, dan ketika dia melihat apa yang ada di depannya, dia kaget karena dia mendapati Diki sudah dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya hampir full dengan darah dan hampir tidak terlihat wajahnya. Aril pun diancam jika dia berani melaporkan apa yang sudah terjadi kepada warga, maka dia akan bernasib sama dengan Diki. Ketika Aril menoleh ke arah Uci, ternyata Aril melihat Uci juga sudah berlumuran darah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Aril. Akhirnya Aril pergi dengan berjalan kaki ke kampung sebelah. Pertama yang Aril cari adalah karung goni. Kebetulan saat itu Aril melihat ada ibu-ibu yang sedang ada di luar, lalu Aril pun bertanya, "Bu, jual karung goni enggak?" Ya, ibu-ibu itu menjawab, "Oh, aku nggak jualan karung goni mas, kalau bendera ada, coba mas tanya di sebelah sana," menunjuk ke arah timur. "Mungkin ada orang yang punya atau tahu tempat orang jualan karung goni jam segini." Memang itu sudah malam banget guys, dan kebetulan area kampung seberang, yaitu kampung suami, itu dikenal dengan kampung bendera. Karena memang setiap bulan Juli sampai Agustus, kampung itu selalu menjajakan aneka bentuk bendera Indonesia dan selalu ramai pembeli. Pasti di sini ada yang ngeh dengan lokasinya. Yang kamu tahu guys, ibu-ibu yang ditanya karung goni itu adalah ibu mertuaku. Saat itu ibu habis dari rumah bude yang ada di sebelah timur rumah ibu dan mau masuk ke dalam rumah. Pas mau kunci pintu, tahu-tahu ketemu dengan Aril. Awalnya ibuku gak ngira kalau Aril itu salah satu tersangka dalam pembunuhan di seberang kali. Tapi pas aku kasih lihat foto Aril, ibu langsung terkaget bahwa ternyata yang dia temui malam itu tidak lain adalah salah satu tersangkanya. Bayangin guys, gimana perasaan ibu saat itu. Setelah Aril ke arah yang ditunjukin sama ibu, akhirnya Aril mendapatkan info kalau ada toko yang jual karung goni jam segitu, tapi lokasinya cukup jauh. Waktu ditanya, Aril berdalih ke warga untuk membuang botol bekas yang mau dirombeng. Akhirnya Aril kembali ke lokasi untuk mengambil motor. Di situ Aril diancam lagi kalau sampai kabur, dia akan bernasib sama dengan Diki. Berjanjilah Aril dan lalu pergi. Setibanya dia membeli karung goni, di situ juga ada Yudi dan Ilham yang baru datang dengan membawa botol bensin eceran. Barulah mereka melancarkan aksinya. Pertama-tama yang mereka lakukan adalah, mohon maaf, mereka menancapkan kayu ke lubang dubur Diki dan menyiramkan bensin ke sekujur tubuhnya. Bukan hanya itu, mulut Diki juga dimasukkan bensin dengan niat agar jasad Diki yang sudah meninggal itu bisa terbakar sepenuhnya. Saat membakar pun mereka membuatnya seperti sedang membakar sampah dan setengah duduk menutupi kobaran api itu. Mungkin seperti duduk mengitari api unggun kali ya. Mohon maaf, itu ngebakar orang bukan bersami.
Karena tubuh Diki ini lama sekali, ditambah hari sudah semakin larut malam dan masih ada beberapa warga yang berlalu lalang. Keenam orang ini akhirnya memutuskan untuk memadamkan api dan langsung memasukkan jasad Diki ke dalam karung goni dengan cara ditekuk. Ini nih yang bikin aku gagal paham. Kok bisa ditekuk ya? Kan setahu aku, jasad yang sudah meninggal beberapa jam kemudian itu aja udah kaku, apalagi ini sudah dibakar. Kalau menurut ingatan Ariel yang saat itu masih di bawah pengaruh alkohol, katanya sejak dibakar itu tubuh Diki sudah dalam kondisi ditekuk dengan, maaf, duburnya yang sudah tertancap kayu. Kalian bayangin sendiri aja, aku gak sampai hati jabarin lebih jauh. Alhasil karena pembakaran tadi belum sempurna, tubuh Diki pun terbakar tapi tidak sampai menghitam, yang legam seperti selayaknya orang terbakar. Memang terbakar, tapi masih sedikit-sedikit bisa diidentifikasi. Nyatanya tato di lengannya masih bisa dikenali toh, iya enggak? Aku bingung jelasinnya, coba kalian yang bisa jelasin komen di kolom komentar ya. Sesudahnya dimasukkan ke dalam karung, jasad Diki lalu digeret ke arah kiri rumah pompa dan dibuang ke dalam sungai. Barulah keenam anak ini pulang ke rumah masing-masing. Bahkan setelah bangun tidur pun, Ariel gak ingat apa-apa tentang kejadian semalam. Yang dia ingat seperti dirinya melihat seseorang yang terbakar. Di pikirannya, dia hanya sebatas mimpi setelah mabuk jokrik. Nggak taunya beberapa hari kemudian, rumahnya didatangi beberapa polisi yang akan menangkapnya, dan bersama dengan itu, terlihat di rumah Uji juga ada polisi. Jadi mereka berdua ditangkap di hari yang sama berdasarkan keterangan dari kedua pelaku yang sudah tertangkap lebih awal, yaitu Ilham dan Yusuf. Dari situlah dia baru tersadar bahwa orang dibakar yang awalnya sempat diasumsikan hanya sebatas mimpi, ternyata memang kejadian dan dia pun terlibat di dalamnya. Sedangkan Irfan dan Yudi sempat dinyatakan sebagai DPO. Kalau kata suami sih, ada yang bilang dia kabur ke Kalimantan, tapi suami nggak tahu lagi karena nggak ngikutin perkembangan kasusnya. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka pun tertangkap juga dan diadili dengan seadil-adilnya. Semenjak kejadian tersebut, Ariel terus-menerus dihantui rasa bersalah. Di dalam sel dia dipisahkan oleh kelima lainnya, dan di lorong sel tempatnya itu hanya dihuni 3 orang termasuk dia. Setiap jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, Ariel selalu mendengar ada suara laki-laki yang menangis. Dan waktu dia pastikan gak ada yang nangis. Bahkan teman satu selnya tidak mendengarkan suara orang menangis sama sekali. Selain itu, Ariel selalu mencium ada aroma seperti ada bekas sesuatu yang dibakar. Jadi kayak aroma hangus-hangus sangit gimana gitu. Dia tanya lagi ke teman satu selnya, mereka justru tidak mencium apa-apa. Pas tidur juga Ariel selalu bermimpi kejadian waktu itu. Seakan dia terus-terusan diajak untuk flashback. Sebab itulah Ariel sampai tidak bisa tidur dengan nyenyak. Lebih tepatnya tidak pernah bisa tidur sama sekali setelah terbangun di tengah malam yang disebabkan oleh mimpi buruk. Hampir 4 bulan lamanya Ariel stres di dalam sel, sampai-sampai dia harus meminum obat tidur dan beberapa obat lainnya yang diresepkan oleh dokter untuk menenangkan dirinya yang stres karena gangguan-gangguan yang selalu dia terima. Bahkan sampai dia dipindahkan ke lapas lainnya pun, Ariel masih tetap dihantui rasa bersalahnya. Barulah 1 tahun kemudian dia bisa menaklukkan perasaan tersebut. Meski terkadang rasa bersalahnya masih sering muncul, tapi setidaknya dia jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ariel tidak tahu apakah teman-temannya yang lain juga merasakan seperti yang dia rasakan atau tidak. Yang jelas semenjak kejadian itu, dia benar-benar mengalami stres yang cukup berat karena baru kali pertama itu dia terlibat dalam kasus sekeji itu. Bukan hanya di situ, tempat kejadian perkara pun tidak luput dari teror yang berkembang dari mulut ke mulut. Jadi di situ guys, biasanya ada orang buang air di kali atau sungai dan lewatnya itu di tempat kejadian. Ini sih biasanya warga sekitar atau tukang becak yang kebetulan mangkal di sekitar situ. Sering banget mereka melihat penampakan sosok pocong dengan wajah yang hancur dan kain kafahnya yang seperti bekas terbakar. Ditambah aroma hangus yang keluar dari sosok pocong ini.
Biasanya Mbak, dulu saya pas masih sering mangkal di sana, pasti nyium aroma hangus. Baru pocong itu nampakin wujudnya, ujar salah seorang bapak tukang becak yang tidak ingin disebutkan namanya. Pocong tersebut lebih sering berdiri di sela-sela pohon pisang ataupun di sisi kiri rumah pompa sambil menangis. Hingga warga yang mengaku pernah melihat sosok tersebut memberi nama dengan pocong gosong atau hangus. Ada juga cerita dari seorang bapak-bapak yang iseng mancing di lokasi tersebut. Tiba-tiba ada sosok pocong yang berdiri di sebelahnya sambil berkata, "Mancing nopo Pak?" Bapak-bapak yang melihat sosok pocong ini langsung terkejut dan ketika hendak lari tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku. Bapak itu langsung berdoa dalam hati dan alhamdulillahnya setelah itu tubuhnya dapat digerakkan kembali. Barulah bapak itu lari lontang-lantung kembali ke dalam rumahnya. Sejak kejadian tersebut, lokasi tempat pembunuhan menjadi mencekam dan warga memilih untuk tidak masuk ke dalam area taman itu. Kalau dilihat memang kayak taman kecil, tapi ukurannya memang cuma seluas latar depan rumah pada umumnya. Biasanya di antara bulan Juli, Agustus, masyarakat sekitar disibukkan dengan kegiatan persiapan 17 Agustus. Jadi banyak yang mengecat tiang bendera malam hari ataupun menyiapkan dagangan-dagangan yang hendak dipasarkan. Saat itu kebetulan ada seorang suami istri yang ban motornya kempes. Kejadiannya itu sekitar jam 11 atau enggak jam setengah 12 malam. Entah Pak Sutri ini sudah pernah mendengar atau belum mengenai cerita tentang pembunuhan yang pernah terjadi di tempat itu. Tapi keduanya waktu itu sedang menepi di pinggiran lokasi kejadian. Menurut cerita yang sudah berkembang dari mulut ke mulut, awalnya Pak Sutri ini mencium seperti aroma daging terbakar. Ketika melihat sekitar saat itu sepi. Jangankan penjual daging bakar, tempat tambal ban saja nggak ada. Makanya mereka menepi sembari menunggu orang yang lewat untuk meminta bantuan mengantar ke tempat tambal ban. Baik, sejak peristiwa itu tempat kejadian memang menjadi semakin sunyi. Tiba-tiba sang istri mendadak kebelet buang air kecil. Karena di situ mereka tidak menemukan pontan umum. Tapi mereka melihat ada musola dan sang istri berniat untuk menumpang di toilet musola itu. Memang guys, di sekitar tempat kejadian ada satu musola yang letaknya ada di samping sebuah taman yang berseberangan dengan TKP. Kembali ke cerita. Ketika sang istri hendak berjalan ke arah musola, tetapi langkahnya terhenti ketika ujung mata kanannya seperti menangkap sosok yang berdiri menatapnya. Waktu ibu itu berhenti dan menoleh ke kanan, ternyata dia mendapati sosok pocong dengan wajah yang hampir terbakar semua dan kain kafan yang terlihat hangus di beberapa bagian menatap tajam ke arahnya. Sang suami yang melihat keanehan dari istrinya mencoba untuk memanggil namanya dari jauh. Akan tetapi tidak mendapatkan respon apa-apa. Karena khawatir diputuskanlah untuk mendekat ke arah istrinya. Belum sempat mendekat dan baru beberapa langkah ke depan, dirinya melihat sosok pocong yang sedang beradu pandang dengan istrinya. Seketika dia baru tahu, ternyata tubuh istrinya kaku dan tidak memberikan respon karena istrinya terkejut melihat sosok yang ada di sebelah kanannya. Dengan perasaan campur aduk, sang suami memberanikan diri untuk mendekati istrinya, lalu menariknya untuk lari menjauhi pocong itu. Mereka berdua lari sekencang-kencangnya hingga sampailah mereka bertemu dengan pedagang nasi goreng keliling. Di situ mereka berdua sudah terlihat ngos-ngosan dengan keringat dingin yang bercucuran dari kepala hingga membasahi baju yang mereka kenakan. Ternyata Pak Sutri ini sama sekali tidak tahu bahwa beberapa hari sebelumnya ada pembunuhan di sana. Tidak lama ada 3 orang mas-mas yang baru selesai mengecat tiang bendera dan hendak membeli nasi goreng. Informasi demi informasi diperoleh dari orang-orang itu dan membuat nyali Pak Sutri ini ciut untuk mengambil motor yang mereka tinggal di dekat lokasi kejadian. Ditambah ban depan maupun belakangnya kempes. Otomatis kalaupun mereka ambil kembali, pasti bawanya bakal lama. Akhirnya Pak Sutri ini meminta tolong kepada orang-orang ini. Awalnya mereka enggan. Mungkin karena kasihan, mereka pun bersedia. Saat ngambil motor itu pun cukup lama.
Baru sampai di lokasi dan hendak menghampiri motor yang dimaksud, mas-mas 3 orang ini sudah mencium seperti daging terbakar. Sontak mereka bertiga langsung berucap, "Maaf, aku tidak berniat mengganggu. Aku hanya mau mengambil motor ini doang. Jangan muncul, jangan nongol." Dan benar sosok pocong itu tidak muncul, tapi aroma daging terbakar masih dapat mereka cium meski dari kejauhan. Mereka bertiga langsung saling bahu-membahu mendorong motor itu hingga mereka pun tidak terasa sudah benar-benar menjauh dari tempat tadi. Motor itu langsung dibawa ke tukang tambal ban kenalan dari salah satu ketiga mas-mas ini yang tempatnya tidak jauh dari sana. Sebenarnya sudah tutup, tapi berhubung sudah kenal lama, jadi ya tetap dilayani, wong namanya juga temen. Setelah itu Pak Sutri ini dapat pulang dengan selamat melewati jalan lain. Sebelum berlalu pergi, Pak Sutri ini tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada ketiga mas-mas itu dan penjual nasi goreng atas semua bantuan beserta informasinya. Sebenarnya masih banyak hal-hal mistis yang bahkan dialami oleh warga sekitar, tapi sebatas menampakkan lalu menghilang. Justru yang lebih epiknya adalah ketika sosok arwah pocong ini meneror kelima pelaku lainnya di dalam sel tahanan. Ada yang tiba-tiba dibenturkan kepalanya di dinding, padahal nggak ada siapa-siapa. Ada yang seperti ditindih ketika tidur, padahal juga nggak ada apa-apa. Dan kejadian paling melo adalah ketika pocong tersebut menghampiri Irfan di penjara. Saat itu Irfan sedang tidur, tiba-tiba dia terbangun karena terganggu dengan suara tangisan seseorang. Waktu dia bangun, dia sudah mendapati orang yang satu sel dengannya tidak ada semua. Dan di saat pandangan Irfan tertuju di sosok yang meringkuk di pojokan tembok, dia melihat Diki duduk meringkuk dengan seluruh anggota tubuhnya yang hampir terbakar. Lalu sosok Diki itu menoleh ke arah Irfan. Di situ terlihat wajah Diki yang setengah terbakar dicampur dengan darah yang sudah mengering. Memandangnya lalu tersenyum sinis sambil berkata, "Kenapa aku kamu bunuh?" Melihat itu Irfan langsung berteriak dan seketika langsung bangun. Saat bangun dia baru menyadari ternyata itu semua yang dilihat hanya sebatas mimpi. Cerita itu sepupu Aril dapatkan dari saudara Uji yang menjenguk Uji di sel. Saudara Uji sendiri mendapatkan cerita lengkapnya dari ibu dan saudara Irfan yang waktu itu sedang menjenguk bersamaan dengan saudaranya Uji. Kata ibunya, Irfan berkali-kali minta dibebaskan dan dia merasa sudah tidak kuat, diteror terus sama mendiang Diki. Uji dan Irfan kebetulan selnya bersebelahan, jadi Uji sedikit banyaknya tahu seputar yang Irfan alami selama di dalam penjara. BTW guys, sedikit tambahan info bahwa korban sendiri sebenarnya adalah residivis Polres Kota Malang karena terlibat pengeroyokan 1 tahun sebelumnya. Akan tetapi malangnya justru saat itu dia harus meregang nyawa dikeroyok oleh teman-temannya sendiri, persis dengan yang pernah mendiang perbuat sebelumnya. Bagaimanapun kita sesama manusia tidak berhak menghakimi kesalahan orang di masa lalu. Pasti suatu hari nanti dia akan mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Ironis memang cerita kali ini. Sebenarnya aku sendiri udah mendengar cerita ini lama banget. Bahkan sejak kenal sama suami dia udah cerita ini. Akan tetapi aku gak nyangka kalau akhirnya aku bisa mendapat kesempatan untuk membagikan cerita ini. Bahkan narasumbernya adalah saudara dari salah satu tersangkanya. Apapun yang sudah terjadi semoga tidak terulang kembali. Dari sini aku berharap kalian lebih berhati-hati terhadap alkohol, sebab banyak sekali kasus pembunuhan karena efek samping alkohol yang dikonsumsi. Apalagi masih di bawah umur. Udahlah, jangan macam-macam. Sekolah saja dulu yang benar, menuntut ilmu dulu setinggi-tingginya agar bisa berguna untuk banyak orang, terutama orang tua. Kalau sampai terjadi seperti ini, kasihan orang tua kalian. Selain itu dampak alkohol dalam tubuh juga tidak baik. Almarhum bapakku juga meninggal akibat jantung karena terlalu sering mengkonsumsi alkohol. Padahal alkohol yang diminum juga bukan murahan, tapi itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena yang namanya alkohol, meskipun murah ataupun mahal, itu tetaplah berbahaya dan berisiko untuk kesehatan tubuh. Lebih baik perbanyak ibadah dan berbuat baik pada sesama. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan ketabahan. Meski aku tahu setelah kejadian ini,
mereka lalui tidak mudah. Setidaknya dari kejadian tersebut mereka bisa mengawasi perkembangan anak-anak mereka, apalagi yang sudah memasuki usia remaja. Usia labil dan penuh drama. Ini juga pembelajaran untuk ibu baru seperti diriku, agar kita bisa menjaga anak-anak kita dengan sebaik-baiknya dan bisa membimbing mereka hingga menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Itu tadi sepenggal cerita peristiwa yang sempat menghebohkan warga sekitar kota Surabaya Selatan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.